صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا سلم رضي الله تبارك وتعالى عند الفخر العلي والكبر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما من أنوذ به سواك عند حلول الحديث العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فاتلا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا بحي خلق النبي المرسلين وعليك الذين وصلت والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رب العالمين الصالحين والعلماء إلى عمنا لكن هو شيخ لنا وولي يحسن شيخنا ولا نحن السجادي والشهادي لي حسن الولد والكامل والكامل يشكر ولك يسأل وسلم حبالا سيدك عبد إن شاء الله شيخك وشهد الغني كما تذكر الله نظر شاء ورحمة فرح وأيائد على بركاته وصالح عليه وعلى فاتح الدين الأخر وعلى اسم الله الرحمن الكتاب إن الله يولي الجنس الجنة وعلوم ونفت بالدين الخواص وعلى نيل الله يفتح علينا فتوها العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini dengan tujuan kita menuntut ilmu. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan iktikaf, duduk di masjid ini menunggu waktu syuruk ya. Maka mudah-mudahan di waktu yang berkah ini Allah betul-betul mencurahkan keberkahan yang banyak kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Kita masih bicara tentang sifat yang wajib bagi Allah. Pada minggu yang lalu kita bahas tentang sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu al-wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, fayajibu lillahi ta'ala al-wujud, dan wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-wujud, ada. Minggu yang lalu kita sudah bahas ya, sedikit tambahan. Allah itu bersifat wajibul wujud, wajib adanya. Kalau selain Allah, termasuk manusia seperti kita, maka kita juga ada, tapi kita bukan bersifat wajibul wujud, tapi mumkinul wujud. Manusia atau makhluk yang lainnya itu sifatnya mumkinul wujud, mungkin adanya. Tanpa ada kita, dunia ini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena kita sebelum ada, kita pernah tidak ada. Dunia ini ada nggak? Ada. Entar kalau kita udah mati, dunia tetap ada nggak? Ada juga. Artinya adanya kita nggak berkesan apa-apa. Jadi kita ada boleh-boleh saja. Kita boleh ada, boleh tidak. Tetapi Allah wajibul wujud, wajib adanya. Ya, karena kalau tidak ada yang menciptakan dunia ini, tidak mungkin ada ciptaannya. Begitu jemaah sekalian. Baik. Makanya tidak layak bagi manusia menuhankan sesuatu yang dia pernah tidak ada, atau yang sifatnya sama dengan dirinya, yaitu mumkinul wujud. Misal ada yang menuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan, seperti ajaran Nasrani atau Kristen. Nabi Isa kita yakini bahwa beliau itu adalah manusia seperti kita. Kemudian Nabi Isa pernah tidak ada dan dilahirkan oleh ibunya, yaitu Sayyidah Maryam. Maknanya kalau sesuatu yang punya sifat sama dengan kita, maka akal akan menolak sebetulnya. Mana mungkin kita bisa menuhankan yang sifatnya sama dengan kita, yang bisa berubah, yang bermula dari ketiadaan, dan nanti juga dia akan berakhir dengan ketiadaan. Maka tidak layak bagi kita menerima secara akal kalau ada ajaran yang menuhankan sesuatu yang sama dengan kita, apalagi yang dibikin sendiri oleh manusia. Ada patung yang dibikin-bikin, bentuknya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Mana mungkin akal itu bisa menerima dengan akal yang sehat sesuatu yang dibikin oleh manusia lalu
disembah olehnya. Itu kan nggak masuk di akal. Maka dari itu jamaah sekalian, pernah Sayyiduna Umar, dia itu entar-entar dia nangis, entar-entar dia ketawa. Ditanya, kenapa engkau begitu? Ditanyakan bahwa dia nangis, dia mengingat masa lalunya yang kelam. Dan dia ketawa karena dia pernah membuat sesembahan yang terbuat dari gandum, Pak. Yang terbuat dari gandum. Karena nggak punya duit. Jadi dibikin sesembahan dari gandum. Ketika dia nggak punya makanan, maka dia bilang sama Tuhannya, Tuhan, saya tidak punya makan. Mohon maaf, saya makan dulu tangannya dipotek, Pak. Tangannya dipotek, dimakan. Ingat kejadian itu, dia jadi ketawa betapa bodohnya dia tuh. Dulu waktu zaman jahiliyah jamaah sekalian. Ya. Makanya Allah itu wujudnya itu tidak sama dengan wujudnya manusia, tidak bermula dari ketiadaan. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah al-baqa. Al-qidam. Sifat yang berikutnya adalah al-qidam, yaitu terdahulu. Apa arti terdahulu? Wa huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Allah itu tiada permulaan bagi wujudnya. Ini masih ada kesinambungan dari yang sebelumnya. Qidam artinya Allah itu tiada permulaan bagi wujudnya. Ai annahu ta'ala la awwala liwujudihi. Allah tidak ada permulaan bagi wujudnya tadi. Ya, li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Karena sesungguhnya Allah yang agung keadaannya itu adalah sumber daripada alam semesta ini. Wa mujidu hadhil mawjudat. Allah jugalah yang menjadikan semua yang ada di alam semesta ini. Fala budda an yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Maka karena Allah yang mengadakan, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, maka mestilah Allah itu yang paling awal di antara yang lainnya. Dalil Al-Qur'annya adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang maha awal, Allah yang maha akhir. Jadi qidam bermakna Allah ada Allah ada tanpa permulaan. Itu arti qidam, terdahulu. Ya. Berbeda dengan manusia. Manusia seperti yang tadi kita bahas, manusia pernah tidak ada. Kita punya awal kehidupan. Ada yang lahir tahun 1980, ada yang 84, ada yang 70, ada yang 65. Pak Haji Basir lahiran tahun berapa? 49. 49. Berarti umurnya berapa sekarang? Masya Allah. 49, Masya Allah. Ya, nah walaupun beliau paling tua kayaknya nih, ada lagi yang lebih tua nggak? Pas main berapa pas main? Lahir tahun berapa? Oh, 42. Masya Allah. Paling tua berarti. Sebelum merdeka. Iya, waktu Jepang datang beliau lahir. Masya Allah. Berarti hampir 80 ya. 8 lebih berapa? 84 ya, Masya Allah.
panjang umur, mudah-mudahan sehat afiat. Nah, jamaah sekalian, walaupun beliau paling tua, Pak Haji Basir juga tua juga, tapi walaupun tua, tapi dia juga ada permulaannya, ya kan? Ada permulaannya. Nah, itu berarti tidak kidam, ya. Makhluk kalau ada permulaan, sesuatu yang ada permulaan pasti dia makhluk. Dan enggak pantas kita itu menuhankan sesuatu yang sama karakternya, sama sifatnya dengan kita. Begitu. Apalagi kita menuhankan sesuatu, kita tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Oh, itu lebih parah juga. Kita tidak percaya kepada Tuhan, maka itu juga termasuk kesalahan. Ya, karena manusia, biar bagaimanapun, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa Allah ciptakan dengan sifat yang seperti itu? Supaya manusia ingat bahwa dalam sisi kelemahan itu ada yang lebih kuat daripada dirinya. Maka kalau ada orang yang mengaku atau meyakini bahwa tidak ada Tuhan, berarti dia tidak sadar bahwa dirinya itu lemah, ada yang ciptakan. Dia sakit, dia miskin, dia nggak punya duit. Itu kan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, jamaah sekalian. Maka keadaan yang kita tidak inginkan dalam kehidupan itu, Allah berikan kepada manusia agar dia ingat bahwa walaupun dia itu dalam keadaan yang seperti tersebut, dalam keadaan lemah, dia masih punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat. Gitu. Ya. Baik. Nah, dalil daripada sifat yang kedua ini, al-qidam tadi ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sifat yang ketiga bagi Allah adalah al-baqa, yang artinya adalah kekal. Kekal apa kekal? Huwa adamul inqidai liwujudihi ta'ala. Dia maksudnya baqa adalah yang tidak ada pengakhiran bagi wujudnya. Tidak ada pengakhiran atau penghabisan bagi wujudnya. Itu namanya baqa. Ai innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayatin. Allah itu adalah yang senantiasa adanya. Ya, tanpa ada penghujungnya. Itu Allah. Wa baqin ila ghairi nihayah, sama juga. Yang kekal tanpa penghujung. Itu namanya baqa. Manusia seperti yang tadi kita bahas, sepanjang-panjangnya umur manusia, maka pasti ada ujungnya yang disebut dengan ajal. Pak Haji Basir, Pak Ismail, Pak Haji Ismail, nanti bakalan nggak ada nggak? Bakalan nggak ada. Kita juga sama, kita bakalan nggak ada. Belum tentu beliau yang duluan, belum tentu kita yang belakangan. Bisa jadi yang mudaan duluan, ya kan? Bisa jadi Ustaz Ibrahim duluan, kan mana tahu gitu. Amin. Iya, namanya manusia pasti akan ada penghabisan, ada ujungnya. Ya. Nah, jadi sifat Allah yang ketiga yang harus kita yakini adalah Allah itu kekal. Dalilnya adalah kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atasnya akan binasa. Di atas bumi ini, di alam semesta ini pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jawab. Dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua itu akan binasa
kecuali wajahnya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya adalah segala keputusan dan kepadanya kembali kepadanya. Nah, jamaah sekalian, makhluk yang paling terakhir mati siapa? Israfil apa Israel? Israfil ya? Yang nyabutnya. yang terakhir mati Israfil ya. Jadi nanti kan ditiup dulu nih, ditiup sangkakala kan, mati semua kan alam semesta nih, hancur semua, binasa. Nah, Israfil nanti yang cabut nyawanya siapa? Yang cabut nyawanya Israfil, Israel. Ya, katanya Israel, lo tiup dulu deh, lo tiup dulu, gitu. Hancur nih semuanya. Nah, habis kelar tugasnya, ya udah sekarang gue cabut nyawa lo, cabut sama Israel. Nah, giliran siapa nih terakhir? Israel, yang udah pada mati. Jibril udah mati juga. Yang terakhir Israel. Siapa yang cabut nyawanya? Dia nyabut nyawanya sendiri. Gitu. Dicabut nyawanya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kemudian dia cabut nyawa sendiri. Dia paling terakhir mati. Habis semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Kullu syai'in halikun. Semuanya habis, binasa. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang kekal. Nah, setelah udah mati semuanya, dibangkitin. Siapa yang pertama kali dibangkitin? Baru Israfil. Israfil dibangkitin sama Allah, dihidupkan kembali, dia tiup sangkakala, bangkit manusia. Ya, bangkit manusia pada saat itu. Ya. Nah, jamaah sekalian, itu adalah sifat Allah yang ketiga, yaitu al-baqa, yaitu kekal. Ya, kekal. Jamaah sekalian, segala sesuatu selain Allah itu pasti menerima sifat perubahan. Segala sesuatu selain Allah pasti menerima sifat perubahan, kecuali hanya Allah saja. Kita kita dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang berikutnya dalam kehidupan ini, supaya kita juga ingat bahwa kita ini makhluknya Allah. Kita pernah tidak bisa jalan pada saat kita masih bayi. Kemudian Allah bisakan kita jadi bisa jalan. Setelah kita besar, makin pandai, makin pintar, kita punya apa-apa saja. Setelah itu, setelah kita punya segalanya, mulai Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah keadaan kita menjadi keadaan seperti mana kita waktu masih kecil. Yang tadinya kuat, sehat, fit, kemudian dicabut sedikit demi sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai sakit-sakit kakinya, mulai ompong giginya, mulai berkerut kulitnya, mulai beruban rambutnya. Nah, itu namanya perubahan. Kenapa Allah tunjukkan perubahan tersebut? Supaya kita menyadari bahwa kita ini makhluk. Ya, manusia itu tidak bisa menghalang daripada perubahan. Dan kita akhirnya akan meyakini bahwa sesuatu yang bisa berubah, maka tidak layak mengaku sebagai Tuhan. Itu kan akibatnya tuh. Sesuatu yang menerima perubahan tidak layak dia mengaku sebagai Tuhan. Karena ada manusia yang ketika diberikan kekuatan, kekuasaan, kehebatan, kemudian dia nggak pernah sakit, Pak. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun tuh nggak pernah sakit, hatta pilek, nggak pernah dia.
Sehingga kemudian dengan keadaan yang sangat hebat itu, dia mengaku sebagai Tuhan. Maka kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya, dimatikan Fir'aun dengan cara ditenggelamkan oleh Allah. Nah, artinya apa? Artinya memang makhluk itu nggak ada yang kekal. Sehebat-hebatnya Fir'aun, ujung-ujungnya mati juga. Makanya sifat yang ketiga ini harus menjadi pondasi bagi diri kita, bahwa segala sesuatu yang tidak kekal jangan dijadikan sebagai Tuhan. Segala sesuatu yang tidak kekal jangan dijadikan sebagai Tuhan. Baik. Kemudian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Allah Ta'ala berbeda dengan semua makhluknya. Ini sifat yang wajib. Allah Ta'ala berbeda dengan semua makhluknya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang semisalnya sama seperti Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang setara, kufu, yang sekufu dengannya. Nggak ada yang sekufu. Siapapun nggak ada. Nah, ini harus kita yakini. Walaupun jamaah, ada perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah. Seperti tadi tuh, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya itu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Allah sebut punya wajah, maka jangan kita samakan dengan wajah kita. Kemudian apa lagi? Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Maka jangan kita samakan Allah, bahwa Allah punya tangan seperti tangan kita. Apalagi misalnya Allah itu bersemayam di arasy. Bersemayam itu kan duduk gini ya, bersemayam, duduk kayak orang, kayak raja gitu, duduk di atas singgasana, itu namanya bersemayam, Mbak. Maka jangan maknai bahwa Allah bersemayam seperti mana manusia bersemayam. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Sehingga kemudian ada aliran dalam akidah yang menyamakan Allah seperti mana manusia, menjisimkan Allah seperti mana manusia. Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini namanya mujassimah. Kelompok ini namanya mujassimah. Maka kelompok ini dikategorikan kelompok yang sesat, yang keluar daripada kelompok yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian, Allah itu kita yakini dia berbeda dengan yang baharu, dengan makhluknya, begitu. Maka kalau sama, apa bedanya dia dengan kita, begitu ya. Jamaah sekalian, sehebat-hebatnya manusia, maka dia tetap tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan. Dianggapnya Isa sebagai Tuhan oleh orang Nasrani itu karena pada dirinya Nabi Isa ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa, yang itu menjadi salah satu sifat-sifatnya Allah, atau yang disebut dengan mukjizat, kan jamaah. Nabi Isa diantara mukjizatnya itu apa? Menghidupkan orang mati. Itu kerjaan siapa tuh? Kerjaan Tuhan, kan? Ada
kuburan seorang yang sudah lama meninggal. Kemudian ditantang Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Disuruh, bangunlah engkau dengan izin Allah. Bangkit lagi tuh orang yang tadi dikubur. Dia ngomong ketika ditanya, kamu siapa? Saya adalah Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Sam itu kan udah ribuan tahun meninggalnya. Dia bangkit lagi, dia ngomong begitu. Kemudian tidur lagi dia, mati lagi. Nah, Nabi Isa punya mukjizat seperti itu, menghidupkan manusia yang sudah mati. Jangankan nyembuhin, ngidupin aja bisa. Apalagi mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu jamaah, dia bisa mengetahui hal-hal yang kita kerjakan di rumah. Misalkan kita tadi makan apa, kita tadi ngelakuin apa di rumah, Nabi Isa tahu. Jadi muridnya nggak bisa bohong sama dia. Yang mengetahui hal-hal yang seperti itu kan siapa tuh? Allah, Tuhan kan. Maka Allah izinkan Nabi Isa punya kekuatan seperti itu, tapi dengan izin Allah. Sehingga kemudian orang-orang Nasrani, karena dia melihat kekuasaan, kemampuan yang ada pada Isa, ini seperti manifestasi kekuatan Tuhan, maka dianggaplah Nabi Isa seperti halnya Tuhan. Kemudian disematkanlah Nabi Isa itu gelaran Ibnullah, anaknya Allah. Tuh jamaah sekalian. Walaupun Nabi Isa seperti itu, Allah enggak sama dengannya. Kenapa? Nabi Isa itu dilahirkan, ya kan? Maka Allah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Begitu. Maka kemudian ayat ini jamaah menjadi sumber hidayah kepada seseorang yang dulunya ingin mencari kelemahan Islam. Dulu ada orang ataupun ustazah ya, dulunya biarawati, mungkin semua kenal lah. Namanya Ustazah Hajjah Irene Handono. Irene Handono. Kan kalau dia cerita bagaimana sebab hidayahnya, kan gara-gara baca surah Al-Ikhlas, Pak. Dia kan dikader menjadi misionari ya oleh sekolahnya itu. Dia sekolah misionari. Oleh gurunya, fathernya, murid-muridnya ini disuruh mengkaji agama-agama lain. Mengkaji dan cari kelemahannya. Maka beliau ini kedapatan agama Islam. Dipelajari Islam itu. Mulai dari Quran yang kita baca. Ya, dibaca Quran juga. Lalu dia sampai pada surah Al-Ikhlas itu, Pak. Dia baca surah tersebut dengan betul-betul perenungan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipikirin, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Dipikirin betul-betul. Akhirnya dia ngomong sama fathernya, father, saya rasa inilah agama yang benar. Tuh, nyari kesalahan Islam, malah dia dapatkan kebenaran jemaah. Dia tidak bisa menerima pada akhirnya keyakinan bahwa Tuhan itu diperanakkan, Tuhan itu diberanakin. Kalau Tuhan diperanakkan, berarti kan sama halnya seperti kita. Walaupun dia nggak punya bapak, tapi sama seperti manusia diperanakkan, dilahirkan dan bermula dari ketiadaan. Maka akalnya, hatinya menolak itu.
Ketika dia baca sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, ini yang benar. Gak mungkin Tuhan diberanakin, ataupun gak mungkin Tuhan beranak. Tuh jamaah. Akhirnya kemudian waktu dia sampaikan itu kepada gurunya marah. Ya, dia dianggap ini sudah membangkang. Dan dia nggak bisa membohongi kata hatinya. Dan dia pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ya mas. Ya. Dari apa tuh? Dari ayat yang bicara tentang sifat Allah itu beda dengan sifat manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tadi kan juga sama. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kita kalau sekarang menjadi orang muslim, orang Islam, kita patut bersyukur jamaah. Kita dijadikan sebagai orang yang beriman tanpa kita nyari. Ya. Kita walaupun Islamnya Islam turunan, tapi kita mesti bersyukur. Kita tidak diberikan keimanan yang berbeda pada saat kita lahir. Sehingga kalau kita dilahirkan dalam keadaan non-muslim, belum tentu saat ini kita berada di tempat ini. Belum tentu kita saat ini beriman kepada Allah. Kita mungkin masih berada dalam kesesatan itu. Allah jadiin kita jadi orang yang beriman tanpa kita minta apa. Pernah nggak minta? Enggak. Kita dilahirkan Allah dari orang tua yang muslim, otomatis kita juga jadi muslim. Gitu ya. Padahal kita tidak pernah minta. Kita bukan siapa-siapanya nabi. Tapi Allah kasih hidayah, kasih iman pada kita. Nabi Nuh punya anak. Anaknya nggak beriman. Anak nabi padahal. Istri Nabi Nuh juga nggak beriman. Istri Nabi padahal. Nabi Lut itu punya istri, istrinya nggak beriman juga. Orang terdekat dengan Nabi, tapi Allah nggak kasih hidayah. Termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW. Nggak Allah kasih keimanan, padahal dia adalah pamannya. Nabi Muhammad adalah ponakannya. Bahkan Abu Thalib yang sangat membela ponakannya itu, dalam satu pendapat dikatakan Abu Thalib juga tidak beriman. Pada saat Abu Thalib akan wafat, Nabi Muhammad mendampinginya. Dikatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadat agar aku bisa bela engkau di hadapan Allah. Di samping Nabi juga ada para pembesar Quraisy yang coba mengatakan hal-hal yang Abu Thalib ini jangan sampai meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Kata mereka, apakah kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyang kamu untuk ngikutin anak ini? Akhirnya Abu Thalib sampai akhir hayatnya nggak bisa ngucapin itu. Nggak bisa ngucapin itu. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Jamaah. Orang yang dicintai Nabi, Allah nggak perkenankan dapat hidayah. Kita bukan siapa-siapa Nabi. Kita dapat hidayah. Makanya kalau kita sudah jadi orang yang beriman, jangan sia-siakan iman ini jamaah sekalian. Kita nggak jaga, kita nggak rawat, kita biarin aja. Ya, bagaimana caranya? Ini ngaji salah satu cara merawat iman. Manusia kadang-kadang lebih menganggap dunia lebih berharga daripada imannya. Dia nggak sholat, dia nggak merasa bersalah. Dia nggak ngerjain apa yang diperintahkan Allah, dia nggak merasa bersalah. Yang dilarang Allah malah dia kerjain, dianggap itu sesuatu yang normal. Itu berarti orang yang nggak peduli dengan imannya.
Dia tidak meyakini ataupun dia tidak mengetahui bahwa semua perbuatan yang mengingkari perintah Allah akan sedikit demi sedikit mencabut akar-akar keimanan daripada hatinya. Jamaah sekalian. Makanya kalau kita hari ini dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, syukuri, rawat, jaga. Seperti mana kita jaga harta benda kita. Ada orang yang punya mobil, Pak, yang punya mobil, dia sayang sama mobilnya, dikasih asuransi, dibeliin asuransi, dibayar preminya setiap tahun, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Kenapa dibeliin premi? Takut kenapa-kenapa dengan itu mobil, takut hilang, nanti bisa diganti. Tuh. Dengan harta duniawi, kita bisa jaga. Seperti itu. Kita nggak kepengen mobil kita baret, kita coating. Kita coating. Apa namanya coating itu? Bukan stiker. Dilapisin. Ada yang pakai keramik, ada yang pakai nano, macam-macam dah. Jadi kalau kena apa-apa yang bikin baret, nggak baret. Sayang mobil kita baret, kita coating, bayarnya mahal, Pak. Itu dunia tuh kita perlakuin seperti itu. Kalau kotor kita cuci, ya gak? Iman kita kotor, kapan kita cucinya coba? Nah, jamaah sekalian, maka hargai nikmat iman ini yang Allah sudah letakkan kepada hati kita. Yang mudah-mudahan kita mati juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jamaah sekalian, itu diantara sifat Allah yang berikutnya, yaitu mukhalafatuhu di jami'i khalqihi. Habisin dulu ya. Nanti sifat yang berikutnya yaitu qiyamuhu binafsihi. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ada yang mau tanya? Kalau ada silakan. Ada ya? Tidak percaya Allah yang syirik dia. Syirik. Allah Yesus syirik gitu. Hah? Ya itu ada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhannya kira syirik. Dengan Allahnya. Nah terus bagaimana nanti di akhirat itu asal. Bagaimana nasib orang yang ya baik orang Nasrani, orang Yahudi, mereka tetap menuhankan Allah. Ya, mereka itu tetap menuhankan Allah. Makanya dalam hukum sembelihan orang Nasrani dan orang Yahudi itu sah. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani sah. Kenapa? Karena mereka juga menuhankan Allah. Kalau sembelihan orang-orang penyembah berhala nggak sah. Orang Hindu, ya, penyembah berhala itu nggak sah dalam ilmu fikih pada perkara penyembelihan. Nah, walaupun orang Yahudi dan Nasrani ini menuhankan Allah, tetapi ada kecacatan dalam keimanannya. Apa kecatatannya? Kecacatannya adalah mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak. Orang Yahudi menganggap Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Uzair atau bahasa Inggrisnya Ezra. Ya. Kenapa dianggap Tuhan? Dianggap anak Tuhan? Sama kayak Nabi Isa tuh. Uzair itu adalah seseorang yang pernah mati 100-an tahun lebih. Kemudian dia bangkit lagi, dia hidup lagi. Dan dia bisa membacakan Taurat dari awal sampai akhir. Pada saat kitab Taurat itu sudah habis binasa, dibakar-bakarin oleh musuh orang Yahudi. Dibacain lagi tuh Taurat dari awal sampai akhir. Mereka kagum, Pak. Mereka kagum. Apalagi dia bisa hidup lagi kan.
dianggap dia sebagai anak Tuhan. Begitu. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih ibnullah. Dikatakan oleh mereka Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Inilah yang menjadi kecacatan pada keimanan mereka. Ya. Bagaimana nasibnya kalau mereka dengan keyakinan seperti itu mereka dianggap orang yang kafir. Orang yang kafir nasibnya di hari akhirat adalah mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tuh, itu dalilnya. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, ya. Maka wal musyrikin dan orang-orang yang musyrik mereka akan berada dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Gitu, ya. Cukup ya? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna Allahumma rabbana Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha وبعلها بنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وزدنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم زدنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.